Kedua, kita akan beralih ke generasi milenial sekarang. I would like to claim myself as millennial. Saya sendiri suka mengklaim diri saya milenial, tapi saya mungkin udah ketuaan untuk milenial. Jadi sekarang we have the real millennial yang akan berbicara di Mea Talk ini, yang kami banggakan, Saudari Alia Lawindo. Alia adalah second generation Minang, luar biasa, musisi dan penari, musician and dancer di Rumah Gadang Group di Amerika. Dan Alia juga mahasiswi di American University, one of excellent university di DC. Alia akan share pengalaman sebagai praktisi seni budaya Minang, generasi milenial yang lahir dan besar di Amerika, that's why she's called second generation, dan bagaimana pengalaman Alia dalam menjaga identitas budaya, termasuk mempromosikan juga budaya Minang di kalangan masyarakat Amerika, utamanya melalui organisasi Rumah Gadang Amerika. Dan Alia kalau ada, we are expecting also creative ideas. Udah ada presentasinya, luar biasa. Jadi Alia, I would like to give the floor or the Zoom video to you. Alia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang kepada saya. Si cerek di tapi banda, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek baru baraja, kok salah tolong tunjukkan. Nama Ambo Alia Lawindo, lahir dan besar di Amerika. Kedua orang tua Ambo dari ranah Minang, ayah Muhammad Afdal dari Lawang, dan ibu Nanin Afdal dari Parangpanjang. Ambo tinggal di Arlington, Virginia, atau di Washington DC area. Saya pertama kali belajar seni budaya Minang dari kedua orang tua saya melalui grup musik dan tari tradisional yang didirikan oleh kedua orang tua saya. Grup live musik dan tari Minang yang disebut dengan Rumah Gadang Group USA atau RGG. Orang tua saya membuat grup ini untuk mengajak keluarga kami terlibat dalam budaya Sumatera Barat. Saya mulai belajar tari dan nyanyi di RGG sejak umur 7 tahun. Sepanjang masa remaja saya telah melakukan waktu mendalami seni budaya Minang di rantau dengan bersungguh-sungguh dengan terlibat aktif di seluruh kegiatan sanggar yang didirikan oleh orang tua saya. Akhirnya saya mulai bisa mengajarkan tari dan musik Minang di grup ini juga. Semenjak aktif di sanggar tari dan musik ini, saya sudah tampil di banyak tempat. Contohnya di World Bank, Washington DC, Smithsonian menampilkan musik, tari dan randai, George Washington University, Oneonta University di New York buat tari piring di atas kaca, dan The Kennedy Center di Washington DC buat main biola. Kami juga pernah tampil di Folklife Festival 50 tahun Asia American Festival yang diadakan oleh Smithsonian Institution. Selain seni Minang, saya juga aktif di kegiatan orkestra sekolah buat main biola sejak umur 9 tahun. Dari SD sampai SMA di sekolah kita mempelajari main musik klasik. Setelah banyak belajar keras di orkestra, alhamdulillah, ada beberapa kali saya bisa jadi concertmaster atau jadi salah satu orang yang bantu mimpin semua pemain orkestra. Di tahun 2016, saya juga aktif sebagai paskibra buat acara 17 Agustus. Di sini saya belajar tentang gimana keindonesiaan secara umum dan bagaimana tentang pemerintahan maupun dalam masyarakat lainnya. Buat pendidikan agama di Amerika, saya belajar baca Quran di imam madrasah dari kecil dan setelah selesai semua kelas di madrasah, dari 2016, saya jadi guru buat anak-anak setiap minggu. Saya juga mengajar privat online di IMSA sekali seminggu. Saat ini saya lagi belajar dan nambah ilmu di institusi lain ITKON. Kesimpulannya dari kegiatan seni dan sekolah dan agama adalah sesuai di filsafat Minangkabau. Insya Allah, saya sudah menjalankan 3 komponen ini sebagai generasi Minang di Amerika.
Bila ada kesempatan, saya suka pulang kampung ke ranah Minang buat belajar tentang budaya Minangkabau. Yang pertama, belajar tari musik dan kehidupan nyata di Minangkabau. Kedua adalah berbagi informasi tentang kehidupan di Amerika dengan teman-teman di sanggar tari yang saya kunjungi sambil bertukar cerita tentang bagaimana juga kehidupan remaja di ranah Minang. Dari sanggar yang saya kunjungi, saya pernah belajar tari piring, tari selendang, dan tari serampang 12. Terus saya belajar juga yang tradisi lainnya. Saya sempat pergi ke Taman Budaya buat belajar filsafat adat Minang sama Mak Kati, menonton silat festival di Padang, dan belajar musik gamat dan Melayu sama guru biola isi Parampanjang Pak Rizal di Gamel. Sebelumnya, Isi sudah pernah ke Amerika secara komunikasi formal. Setiap kali balik ke Indonesia, saya selalu coba melanjutkan hubungan saya dengan sanggar yang ada Sumatera Barat. Seperti Sofiani Dance, Indojati, dan Jombang Group. Secara keseluruhannya, saya tertarik banget belajar semua seni Minang agar tetap menjadi Minang meskipun saya orang Amerika. Berkunjung ke pesantren di Lawang, saya pergi sebagai motivator di kampung Bapak. Saya memberi motivasi murid pesantren agar belajar bahasa Inggris dan cerita tentang bagaimana orang Minang yang lahir di Amerika tinggal di Amerika. Selanjutnya, saya juga pernah volunteer mengajar anak bahasa Inggris di kampung Inggris Lawang, biar terjalin persahabatan yang lebih dekat. Alhamdulillah, semua kegiatan dan aktivitas dari Indonesia dan di Amerika membantu saya memasuki universitas. Setelah nulis esai tentang identitas saya yang kental jadi orang Minang dan bagaimana saya aktif di seni dan budaya, itu menjadi nilai tambah buat universitas. Saya bangga sebagai anak Minang Universitas Amerika mengakui ketertampilan saya yang memahami budaya dan itu jadilah nilai tambah untuk bisa dapat beasiswa. Contohnya dari Clark University yang menghargai diversity. Walaupun Clark University kasih beasiswa, tapi American University jadi pilihan saya karena areanya dekat di Washington DC. Keduanya sama memberikan beasiswa untuk jurusan yang sama, yaitu International Studies. American University juga mencatat semua ekstra aktivitas saya di wawancara termasuk aktivitas budaya, dan malahan memberi beasiswa sampai program master. Saya merasa senang dengan banyak aspek budaya Sumatera Barat seperti berbagi bagai tarian, lagu, gaya musik, komposer, dan instrumen khusus untuk Minang. Saya telah menjadi individu dari dua dunia, Amerika dan Indonesia, dan saya melihat yang terbaik di keduanya. Sebagai seorang anak imigran Muslim Indonesia-Amerika yang berjilbab, memiliki perspektif khusus dan pemahaman yang lebih besar tentang dunia. Kita harus jadi diri kita sendiri dan menghargai apa yang kita memiliki. Saya bangga jadi anak Minang, dan makanya saya mencoba mengikuti filsafat Minang. Adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah. Artinya orang Minang itu adalah orang Muslim. Saya mengajak marilah kita lestarikan budaya Minang di mana saja kita berada seperti sajauh-jauh tabangnya bangau, namun babaliak kaku bangun juo. Sajauh-jauh orang Minang marantau, budaya Minang dipakaikan juo. Banyak siriah di tengah balai, sakitu sajo dalam carano. Ambo bukanlah cadiak pandai, sakitu sajo dari Ambo. Mudah-mudahan Bapak Gubernur dan pihak terkait kita bisa bekerja dengan Mia untuk program berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Alia. Cuman dua kata, satu atau dua ya, luar biasa. Jadi sangat membanggakan, luar biasa, sangat menginspirasi. Saya rasa semua hadirin di sini bisa, jadi kita tadi memulai dengan konsep-konsep ide-ide yang komprehensif dari Pak Stanley yang bisa kita olah. Kemudian kita bisa melihat langsung bagaimana sepak terjang generasi milenial, generasi muda yang membanggakan luar biasa, second generation yang bisa memberikan contoh bagaimana menjadi individual yang balance,
bisa menyeimbangkan prestasi dan budaya nilai-nilai dari Indonesiaan Minang, termasuk juga meskipun warga negara American, tapi juga Minang, warga Indonesia, luar biasa. Salah satu yang terpenting dari kedua pembicara ini, banyak ide, banyak contoh praktikal. Salah satunya adalah bagaimana ini bisa diimplementasikan. Kalau sekarang kita banyak startup, salah satu poin paling penting untuk startup itu how to scale up. Nah, bagaimana men-scale up? Terima kasih, ini Dr. Edo sebagai moderator. Terima kasih juga kepada panitia MIA. Kemudian yang kita hormati para narasumber, ada Bapak Mr. Stanley Harsa, dan juga ada milenial kita ya, Alia. Pada generasi Minang Amerika yang luar biasa, yang tadi telah hadir di hadapan kita bersama, yaitu Mbak Alia Sarah Lewindo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota. Jadi ada beberapa poin juga yang sangat bermanfaat yang bisa kita pegang ya, seperti potensi kemampuan masyarakat Minang secara historis juga untuk bersinergi dan berkomunikasi di dalam perantauan, dan juga salah satu poin yang tadi mungkin saya juga belum sebut ya, potensi bahasa, diplomasi dengan bahasa. Bahasa Minang punya potensi luar biasa untuk menjadi salah satu instrumen diplomasi total kita. Itu jadi dan tadi terima kasih udah sharing juga contoh-contoh perantau-perantau Minang luar biasa yang ada di berbagai belahan dunia yang tetap mempertahankan filosofi Minang, adat bahasa Indonesia, syarat bahasa kitabullah, tetapi juga berprestasi di ranah orang di rantau. Terima kasih Bapak Wali Kota. Sekarang kita akan melanjutkan kesempatan berikutnya kepada yang kami hormati Profesor Dr. Fazli Jalal. Beliau kini adalah Rektor Universitas Yarsi. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional. Tentu ini yang diamanahkan untuk beliau sharing ilmunya kepada kita semua pada kesempatan kali ini adalah mengenai strategi bagaimana bisa membangun kerjasama yang efektif antar lembaga, baik itu lembaga pemerintah, non-pemerintah, termasuk stakeholders lainnya, termasuk masyarakat dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Amerika, terutama budaya Minang, ya, socio-cultural di ranah Minang dan di ranah rantau. Nah, ini kita sangat beruntung sekali karena Profesor Fazli bukan hanya individu Minang yang berprestasi di kancah nasional, tapi beliau juga dulu graduate school di Amerika. Jadi di one of the best Ivy League di Cornell. Jadi silakan Profesor Fazli, saya persilahkan waktu dan tempat. Pertama, apa yang dilakukan oleh Alia dan sahabat saya Pak Afdal tadi sebagai kedua orang tua ya, itu kan luar biasa. Sebuah contoh yang sangat khas ya, yang saya kira tadi udah Edo mengatakan bisa enggak kita perbanyak ini. Jadi kita sebarkan peluang-peluang ini, baik di rantau maupun juga memberi semangat dan motivasi kepada anak-anak muda di Minang yang kadang-kadang sudah luntur keminangannya. Mereka nggak bangga lagi jadi orang Minang, malah kadang-kadang melihat kekurangan-kekurangan Minang, mengangkat isu-isu yang kurang baik, yang sebagian memang ada di budaya kita, atau diterjemahkan berbeda, ini kadang-kadang kehilangan role model, kehilangan kebanggaan. Kalau mereka mendengar apa yang disampaikan Alia tadi, itu saya kira akan memacu semangat luar biasa.